Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmah dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian daripada Al-Asma Al-Husna. Yang sekarang kita akan bahas yaitu Al-Latif Al-Khabir, yang maha lembut dan yang maha teliti. Kedua nama ini sering terulang penyebutannya secara bergabung dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah berfirman, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dan dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan. Ya, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah begitu halusnya sehingga dia tidak dapat dilihat oleh mata kasat kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat oleh mata hati kita. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj ayat 63 Allah berfirman, Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a fatusbihul arda mukhdarrah innallaha latifun khabir. Apabila kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Allah maha lembut. Karenanya kita pun harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut. Ya, innallaha rafiq yuhibbu rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman ketika menyebut tentang wasiat Luqman, Ya bunayya innaha in taqu mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, ini ya, Allah berbicara tentang kelembutan, dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana berlemah lembut dalam memanggil anak. Bahkan ya, walaupun anak kita enggan menjawab panggilan kita. Sebagaimana apa? Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Anaknya disuruh naik ke kapal, tapi Nabi Nuh tetap memanggil anaknya, Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal. Tetap dengan panggilan, bukan ya ibni, tetapi ya bunayya, wahai anakku, wahai belahan hatiku. Ya. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan
seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Tidak ada satu perbuatan sekecil apapun kecuali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan satu perbuatan kecil atau besar kecuali Allah akan perhitungkan semuanya. Allah Maha halus, sekecil apapun perbuatan itu, baik atau buruk, orang itu akan melihatnya. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni sebuah dosa, tetapi catatan itu tetap berada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mulk ayat 14 Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir?" Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Sehingga Maha halus di sini bisa diartikan juga dia yang pengetahuannya sangat detail, yang kecil-kecil, yang menurut perhitungan kita Allah tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala tahu semua apa yang kita lakukan. Latif. Ya. Sekecil apapun yang kita kurangi, ya, dalam laporan keuangan kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Sekecil apapun kita berdusta, Allah tahu. Itulah Al-Latif, yang Maha teliti. Ya. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah yang ke-34, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Ya, apa yang kita lakukan di rumah yang orang lain tidak tahu, Allah tahu. Makanya kan aslinya seseorang itu di rumah. Di rumah bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Allah tahu apa yang kita lakukan di dalam rumah. Walaupun kita mungkin di luar rumah hebat, banyak yang memuja-muji kita, banyak yang ngefans sama kita. Tapi bagaimana kita di rumah bersama istri dan anak-anak kita? Itulah karakter asli kita. Dan Allah tahu. Kalau kita pura-pura di luar, ya, sedangkan di dalam kita tidak harmonis dengan istri dan anak-anak kita, Allah tahu. Ya. Diceritakan ada seseorang yang di kantornya itu terkenal sangat suka neraktir, senyum, ya, bercanda. Tetapi ternyata berita ini sampai kepada istrinya. Lalu istrinya kaget. Lalu istrinya mengatakan, demi Allah, saya tidak mendapatkan dia di rumah dalam keadaan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Kemudian yang selanjutnya, adapun al-khabir, arti al-khabir adalah zat yang ilmunya meliputi segala bentuk rahasia dan mengawasi apa yang tersimpan di dalam dada kita. Itu al-khabir, dia tahu apa isi hati kita. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita.
Ya, maka kita jangan menilai hati seseorang, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita menghukumi apa yang tampak saja. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi apa yang tampak, sedangkan Allah menghukumi apa yang tidak tampak. Dalam sebuah peperangan ada seseorang, dia bersyahadat ya, tapi sahabat itu tetap membunuhnya. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau tetap membunuhnya? Dia hanya pura-pura bersyahadat. Rasulullah mengingatkan, wahai sahabatku, saudaraku, sesungguhnya kita tidak diperintahkan untuk membelah dada manusia. Masalah hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghukumi hati orang, jangan menghukumi niat orang. Dia ikhlas tidak ikhlas itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ilmu ikhlas itu apa? Ilmu ikhlas itu curiga sama niat sendiri, bukan curiga sama niat orang. Tetapi sebaliknya, dia berprasangka baik sama niat orang. Itulah ilmu ikhlas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Khabir, dia mengetahui bijian-bijian yang tersembunyi di dalam tanah. Allah tahu biji apa saja yang ditanam di dalam tanah itu, Allah tahu, sehingga nggak ketukar tumbuhnya itu. Kita tanam cabai, tumbuhnya cabai, ya. Kita tanam duren, tumbuhnya duren, nggak pernah ketukar. Sekian banyak biji. Allah Al-Khabir. Ya. Dan hal-hal yang lembut dan yang sekecil biji atom. Ya. Nama ini maknanya kembali kepada ilmu tentang hal-hal yang tersembunyi, yang amat kecil dan lembut, serta yang paling tersembunyi. Oleh karena itu, lebih dari itu adalah ilmunya yang berkaitan dengan sesuatu yang jelas dan tampak. Ya. Tadi seperti perkataan Luqman yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya. Jika ada satu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, biji sawi kecil, kemudian berada di dalam batu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahuinya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Latif, ya, Al-Latif memiliki dua makna. Ya. Yang pertama bermakna Al-Khabir. Jadi Al-Latif memiliki dua makna. Al-Khabir, yaitu ilmunya tentang hal-hal yang kecil dan yang tersembunyi. Yang kedua bermakna zat yang mencurahkan kepada hambanya berbagai macam kebaikan dengan kelembutan dan kebaikannya dari arah yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Itu juga namanya Al-Latif. Allah memberikan kita rezeki dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Itu Al-Latif. Karena buah daripada ketakwaan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka, dari jalan yang tidak pernah dia duga. Itu adalah juga makna Al-Latif. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ya, terkadang kalau kita memikirkan dengan akal kita, bagaimana kita makan, bagaimana kita mendapatkan uang, tetapi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar sehingga kita tidak harus berhutang. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Allah kepada hamba-hambanya merupakan bagian daripada rahmatnya. Bahkan itu adalah rahmat yang khusus. Jadi Al-Latif ini rahmat yang khusus. Ya. Rahmat yang sampai kepada seorang hamba
tanpa dia sadari atau tanpa dia rasakan. Karena begitu lembutnya sampai orang itu tidak merasakannya. Sampai orang itu lupa untuk mensyukurinya. Itulah makna Al-Latif. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelembutan Allah kepada hambanya, ya. Apa makna kelembutan Allah? Ya. Di antara kelembutan Allah kepada hambanya yang beriman adalah Allah memberikan kewalian kepada mereka dengan kelembutannya. Ya, dia mengeluarkan dari mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ini Allah Maha Lembut. Kita mungkin ada di antara kita yang dulunya suka melakukan maksiat. Kemudian Allah berikan kita hidayah. Ya. Allah berikan kita hidayah. Allah keluarkan kita dari kejahiliahan kita. Itulah begitu lemah lembutnya Allah kepada kita, begitu sayangnya Allah kepada kita. Kalau Allah memberikan materi kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Tapi kalau Allah memberikan hidayah, itu hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Dan itulah kelemah lembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memilih kita dari sekian banyak orang. Allah memilih kita untuk mendapatkan hidayah itu. Hidayah dari kata-kata hadiah. Hadiah. Bukankah kita memberikan hadiah kepada orang yang kita cintai? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kejahilan, Allah menyelamatkan kita dari kejahilan, dari bid'ah, kita suka melakukan hal-hal yang bid'ah. Allah tuntun kita kepada sunnah. Ini maknanya juga Allah Al-Latif. Ya. Dari maksiat menuju ilmu, iman dan ketaatan. Kita menjadi suka membaca, kita menjadi suka hadir ke majelis-majelis ilmu. Ya. Ini juga Al-Latif. Makna Allah Al-Latif ini. Subhanallah. Kemudian juga di antara kelembutan Allah kepada mereka adalah Allah melindungi mereka dari menaati jiwa yang menyeru kepada kejelekan, yang merupakan tabiatnya. Apa? Salah satu bentuk Al-Latif, Allah bantu kita untuk mengendalikan syahwat kita, untuk mengendalikan nafsu kita. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan nafsuku. Sungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri nafsu itu, ingat, nafsu itu sedikit dan sebentar. Ya. Daging itu enak kalau sedikit dan sebentar aja. Es krim enak kalau sedikit, kalau banyak udah muntah gitu. Aja kata para ulama, an-nafsu katifli, nafsu itu seperti bayi. Intuh milhu syab'ala. Kalau engkau meremehkan, maka dia akan menjadi-jadi, dia akan merongrong kita. Ya. Jadi itu, Allah selamatkan kita dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Ya, Allah menahan kita. Ya. Dari perzinahan dan lain sebagainya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah membimbing kita untuk meninggalkan maksiat tersebut, ajakan-ajakan nafsu tersebut, kemudian hati kita menjadi tenang. Karena dialah yang menurunkan ketenangan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Maka hati kita menjadi lembut, menjadi baik, menjadi peduli terhadap sesama, tersentuh dengan kebaikan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kelembutan Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah menentukan rezeki mereka sesuai dengan ilmunya tentang kebaikan untuk mereka, bukan menuruti semua keinginan mereka. Kita semua mungkin pengennya kaya, pengennya rezekinya banyak, tetapi Allah Al-Latif menentukan rezeki kita. Enggak semuanya Allah bikin kaya, enggak semuanya Allah bikin rezekinya lapang, rezekinya luas, tidak. Karena Allah memberikan berdasarkan ilmunya. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sungguhnya Allah membentangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah sempitkan rezeki pada siapa saja juga yang Allah kehendaki. Dan itu berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ngasih kita sedikit, bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Mungkin kalau kita dikasih rezeki banyak, kita lupa kepada Allah. Allah nggak ngasih banyak bukan berarti Allah nggak sayang. Sebagaimana anak kita. Anak kita kalau masih kecil minta uang banyak, tentu kita nggak kasih. Bukannya kita nggak sayang, justru kita sayanglah, maka kita nggak kasih. Kita kasih sesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu makna Allah Al-Latif. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 19 Allah berfirman, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya, dia memberikan rezeki kepadanya, kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Di antara bentuk kelembutan Allah juga dengan mereka adalah Allah menimpakan kepada mereka berbagai macam musibah, cobaan, dan malapetaka untuk membawa mereka kepada kesempurnaan mereka dan kesempurnaan nikmat mereka. Allah berikan kita ujian, musibah. Ini Allah Al-Latif, agar kita kembali kepadanya, agar hati kita menjadi lembut, sehingga kita bisa dengan adanya musibah kita menjadi saling menolong antar sesama kita. Mathalul mu'minin fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Perumpamaan seorang muslim, ya, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih mengasihi seperti satu jasad. Jika yang satu merasakan sakit, yang lainnya ikut merasakan sakit. Jadi Allah memberikan kita musibah, ujian, cobaan. Itu Al-Latif. Agar timbul empati di antara kita. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah berkata kepada malaikatnya, "Intaliqu ila 'abdi." Pergilah kau kepada hambaku. Fasubbu 'alaihi al-bala'a as-sabba. Timpakan dia ujian. Fa inni uhibbu an asma'a sautah. Sungguhnya aku suka mendengar suaranya. Mungkin Allah sudah lama tidak mendengar suara kita. Sudah lama tidak mendengar munajat kita di akhir-akhir malam. Maka inilah saatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kelembutan Allah dengan hamba-hambanya adalah Allah memberikan kepada hambanya harta yang halal dengan penuh penerimaan dan ketenangan. Dan hal tersebut tidak menyibukkannya dari tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Bahkan hartanya membantu dirinya untuk melaksanakan hal tersebut. Itu kelembutan Allah. Allah kasih kita rezeki yang halal, ya. Kemudian dengan rezeki itu kita bisa menuntut ilmu, ya. Kita bisa tidak terganggu, ya. Tidak terganggu kita dalam menuntut ilmu, kita nggak terganggu. Itu kelembutan Allah, ya. Kita mencari nafkah lancar,
kita menuntut ilmu juga lancar. Bahkan rezeki kita itu membantu kita untuk menuntut ilmu. Itu Allah Al-Latif. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa qanaah dengan apa yang kita dapatkan. Itu Allah Al-Latif. Allah tanamkan pada diri kita sifat puas, ridha dengan apa yang Allah berikan. Warda bima qasamallah takun aghnan nas. Ridhalah dengan apa yang Allah berikan, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang puas, maka kau dan raja-raja dunia itu sama. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara juga kelembutan Allah dengan hamba-hambanya adalah Dia menganugerahkan kepadanya saudara-saudara yang saleh. Ya. Itu bentuk kelembutan Allah. Kita diberikan teman-teman yang baik, saudara-saudara yang baik, teman-teman yang bertakwa. Karena itulah teman yang abadi. Teman yang akan bersama kita sampai di alam barzakh, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin, kata Allah. Teman akrab nanti akan jadi musuh pada hari kiamat kecuali orang yang berteman karena ketakwaan. Ya. Berteman karena dunia hanya sampai di dunia. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu akan dikumpulkan dengan setipenya. Bahkan persaudaraan di antara kita, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Ar-Ruh, sungguhnya orang-orang beriman nanti saling bersilaturahim, saling bercengkrama, saling bernostalgia di alam barzah. Mereka mengingat-ingat, mereka bercerita tentang apa yang mereka melakukan, tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Itu mereka akan cerita. Dan yang bisa bersilaturahim hanya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir, orang-orang pelaku maksiat sibuk mendapatkan azab Allah sehingga mereka tidak bisa bersilaturahim dengan teman-teman mereka di dunia. Makanya perbanyaklah teman-teman yang baik, karena teman-teman yang baik bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kelembutan Allah kepada hamba-Nya adalah Dia menimpakan kepadanya sebagian musibah agar dia bisa bersabar dalam menjalaninya. Allah berikan kita musibah. Ini maknanya Allah Al-Latif, supaya kita latihan bersabar. Kalau nggak ada kelembutan hati, susah untuk bersabar. Ingat, ya, sabar itu tidak ada batasnya. Siapa yang membatasi kesabaran, berarti dia membatasi pahala. Innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu Allah berikan pahala tanpa batas. Sabar itu tidak pamer musibah, menyembunyikan musibah. Ya. Cukup dia ceritakan kepada orang-orang yang terdekat, cukup dia ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dia ceritakan kepada orang-orang yang bisa memberikan solusi. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa makna, ya, daripada Al-Latif, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang lembut dalam mengajak orang pada kebaikan. Terkadang bukan orang itu tidak mau mengikuti kebaikan yang kita serukan, tapi mungkin cara-cara kita kasar, cara-cara kita tidak penuh dengan kelembutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah juga dengan cara yang lebih baik. Kalaupun kita tidak sependapat, debat dengan cara yang lebih baik. Ya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa memahami sifat
dari Allah Al-Latif ini, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kita berlemah lembut kepada sesama kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.